Perkenalkan, nama aku Rasyana Fatu Karima dengan NPM 2541031. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana eksplorasi clustering. Namun sebagai pembukaan, saya akan mengenalkan secara singkat bagaimana algoritma clustering, K-means, dan DB-scan. Nah, untuk clustering sendiri itu merupakan teknik unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa label. Tujuannya itu agar objek dalam satu kelompok atau cluster memiliki kemiripan yang tinggi dan antar kelompok memiliki perbedaan yang jelas. Lalu kita akan memasuki penjelasan mengenai K-means clustering. K-means clustering ini merupakan pengelompokan data ke dalam K-cluster berdasarkan kedekatan jarak ke titik pusat atau centroid. Semakin dekat data dengan centroid, maka semakin besar kemungkinan masuk cluster tersebut. Cara kerja K-means itu menentukan jumlah cluster, lalu centroid awal dipilih secara acak. Selanjutnya, data dihitung jaraknya ke setiap centroid dan dipetakan ke cluster terdekat. Selanjutnya, centroid diperbarui berdasarkan rata-rata titik dalam cluster. Selanjutnya, yang terakhir, proses diulang sampai centroid tidak berubah lagi, menandakan cluster sudah stabil. K-means sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya itu cepat dan efisien untuk dataset berukuran besar, dan hasilnya mudah diinterpretasikan karena berbasis jarak antar data. Namun, kelemahannya harus menentukan jumlah cluster sejak awal, sehingga perlu coba-coba untuk nilai K terbaik, dan sensitif terhadap outlier dan bentuk cluster yang tidak bulat, karena cluster dianggap terpusat pada centroid. Selanjutnya memasuki materi DB-scan. DB-scan ini merupakan pembentukan cluster berdasarkan kepadatan titik, bukan jarak ke pusat seperti K-means. Area padat akan menjadi cluster, sedangkan titik terisolasi dianggap noise atau outlier. Nah, parameter utama di DB-scan itu ada epsilon dan min PTS. Untuk epsilon merupakan jarak maksimal antar titik untuk dianggap tetangga, namun untuk min PTS itu merupakan jumlah minimum titik dalam radius epsilon untuk membentuk area berdensitas tinggi. Dan kombinasinya itu sangat menentukan hasil cluster. DB-scan juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Cluster terbentuk secara otomatis berdasarkan kepadatan dan lebih tahan terhadap outlier dan mampu menangani cluster dengan bentuk tidak teratur. Namun kekurangannya, pemilihan epsilon dan min PTS cukup sensitif, sehingga jika salah hasil cluster bisa tidak optimal dan kurang cocok untuk di dataset berdimensi sangat tinggi karena perhitungan jarak menjadi kurang efektif. Dan itu pengenalan singkat mengenai K-means dan DB-scan. Untuk bagian ke-6 itu menggunakan K-means untuk membagi data menjadi 3 cluster berdasarkan kemiripan nilai. Setiap campage diberi label cluster, lalu menggunakan PCA untuk menurunkan data ke 2 dimensi agar bisa dilihat dalam bentuk plot. Dari grafik tersebut dapat dilihat bagaimana data terbagi menjadi 3 kelompok. Lalu di tahap selanjutnya, menggunakan DB-scan untuk mengelompokkan data berdasarkan densitas. Cluster ditentukan berdasarkan jarak episode dan jumlah titik minimum min underscore samples. Setiap campage diberi label cluster. Label 1 menunjukkan outlier, data yang tidak termasuk ke cluster manapun. Hasil cluster ditampilkan di tabel, lalu divisualisasi ke dalam 2 dimensi menggunakan PCA agar bisa melihat distribusi cluster dan outlier dalam grafik. Lalu setelah di encoding, pada bagian ini terlihat hasil cluster dari K-means maupun DB-scan. Setiap campage mendapatkan label cluster masing-masing berdasarkan pola kesamaannya. Selain itu, kita juga bisa melihat rata-rata expected uplift di tiap
setiap klaster untuk memahami karakteristik kelompok yang terbentuk. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.